Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Elektorial dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Hesti di Elektorial Podcast dari KPU Kota Blitar. Dan di sini saya bersama dua orang sahabat saya yang cantik-cantik ini. Oke. Di episode kali ini kita membahas tentang pemilih pemula. Di sini ada dua orang pemilih pemula kita yang berlatar belakang berbeda. Ini di sini ada Mbak Dina dan juga ada Mbak Melinda. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Mbak Dina, mungkin silakan. Halo, perkenalkan nama saya Dina Ayu. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Kota Blitar. Untuk kesibukan akhir-akhir ini mungkin hanya sekolah dan mengikuti organisasi-organisasi. Saya duduk di sini mengikuti podcast elektorial dalam mewakili sebagai pemuda pemilih pemula untuk persiapan pemilihan serentak 2024. Oke, silakan Mbak Melinda. Oke, perkenalkan nama saya Melinda Putriana Dewi. Saya kuliah di UIN 1 Tulungagung. Saya di sini sebagai pemilih pemula dan juga penyelenggara pemula di sini. Oke, mungkin bukan penyelenggara pemula ya, tapi penyelenggara termuda di Kota Blitar dan mungkin di seluruh Indonesia dia yang paling muda ini ya. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ya. Untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Kalau kesibukannya nih, Mbak Dina, kesibukannya apa? Mungkin kalau akhir-akhir ini kan karena masih sekolah. Kalau pagi sekolah, kalau malam aku kesibukannya ikut kerja part-time sih kan. Asik. Sama organisasi-organisasi gitu. Anak sekarang keren-keren ya. Kerja part time. Kalau dulu nggak jadi. Nanti saya jadi buka kartu saya kalau saya udah ada di zaman yang dahulu kala. Oke. Ini aku mau tanya nih ya. Buat ini berdua ini kan masih, walaupun Mbak Melinda di penyelenggara, tapi nanti 2024 masih pertama kali ya ikut pemilu ya. Pertama kali. Mbak Dina juga? Iya, pertama kali. Baru pertama kali dua-duanya. Apa sih pemilu buat kalian berdua? Aku nyebutnya gimana ya? Aku manggilnya kalian, teman-teman atau apa nih, saudara-saudari nih? Oh, bestie. Oke, saran dari teman-teman belakang kamera itu nyebutnya bestie. Oke lah. Ya udah, gimana nih? Apa sih pemilu itu buat Anda berdua itu apa? Siapa dulu? Kalau aku pribadi ya, pemilu itu sebuah ajang di mana kita diberi hak kebebasan untuk memilih dalam ranah pesta demokrasi. Sederhananya kayak gitu. Kalau ukuran aku yang masih belum pernah terjun langsung ke dunia kepemiluan itu kayak gimana gitu. Oke. Kalau Melinda nih, ada sudut pandang yang berbeda pastinya sebelum jadi penyelenggara sama sekarang sudah jadi penyelenggara. Kalau sekarang setelah menjadi penyelenggara, pemilu itu kan singkatan dari pemilihan umum. Pemilihan umum yang digunakan untuk memilih presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, dan DPR, DPRD, dan berbagai macam pemimpin di Indonesia kayak gitu. Tapi bener ya, termuda ya di Kota Blitar ya. Iya, termuda. Salut banget. Masih muda, baru mau jadi pertama kali ini ya, baru mau mengikuti pemilu untuk yang pertama kali, tapi sudah berani untuk menjadi penyelenggara. Itu awalnya kamu mau jadi penyelenggara tuh gimana sih, Mel? Kebetulan kan kakak itu reporter, jadi dapat info itu dari kakak. Kasih tahu mau nggak nyoba, kan mumpung masih muda, masih banyak waktu luang yang nggak disibukkan dengan kesibukan keluarga atau yang lain-lain, mungkin cuma kesibukan kuliah kan, jadi ya kenapa nggak nyoba, kan juga nggak ada salahnya gitu. Itu ada nggak sih, ada underestimate gitu nggak sih dari teman-teman awal kenal gitu, ada? Kalau underestimate kayaknya enggak, mungkin cuma kayak kok muda bisa nggak ngikuti alurnya pemilu yang bisa dibilang kan panjang tahapannya, mungkin seperti itu, banyak yang sedikit. Itu terus pulang malam bahkan sampai pagi ya. Kalau kita di penyelenggara nggak ada jam. Kalau kita di penyelenggara ini cenderungnya kan kita nggak ada jam dan nggak ada hari, nggak ada hari kalender ya, nggak ada tanggal merah bagi kita.
Kalau Melinda sendiri ngikutinya gimana, Mel? Karena kan dari awal orang tua juga udah tahu, jadi selagi izin dan udah jelas izinnya kemana nggak apa-apa gitu. Kayak hari ini tuh kesini malam-malam ya nggak apa-apa gitu. Gitu, oke. Kalau Dina sendiri, ada kan kalau untuk pengalaman kepemiluan jelas ya masih baru. Iya. Tapi maksudnya di lingkungan, di sekolah, di rumah itu pastinya sudah ada ini ya. Di sekolah itu pastinya katanya juga di organisasi kan bukan ya? Iya. Itu udah pernah melakukan pemilihan. Maksudnya pesta demokrasi kecil-kecilan lah kalau kita bilang ya. Iya, Itu udah. Udah, kalau itu biasanya kita terapin di sekolah sih, lebih ke sekolah. Kalau organisasi luar kan udah beda lagi. Kalau di sekolah itu ya emang bener-bener kayak pemilihan umum yang ada di TPS setiap desa gitu. Sama kayak ada bilik-biliknya juga udah. Buat pemilihan OSIS ya? Iya, bener. Itu ada kampanyenya juga nggak sih? Ada. Kalau di sekolah kita ada. Kalau Melinda dulu sekolahnya gimana, Mel? Dulu ada, cuma lewat handphone kayak gitu. Makanya foto pakai visi misi kayak gitu. Terus disebar ke medsosnya sekolah. Oh, itu gitu. untuk kampanyenya. Iya. Oke. Jadi walaupun teman-teman saya dua orang bestie saya yang ada di samping saya ini belum pernah mengikuti pemilihan umum yang secara nasional ya, tapi secara skup kecil itu kita juga sudah dididik untuk berdemokrasi ya di sekolah ya. Ini untuk pemilihan OSIS kan ya? Iya. Pemilihan OSISku siapa ya? Kali aku. Ya, kalau buat kalian berdua nih, ada nggak sih ketakutan untuk milih nantinya? Takutannya mungkin karena kan masih muda, biasanya pikirannya itu masih bisa dibilang labil. Nah, itu mungkin karena masih muda takutnya salah pilih atau apa kayak gitu. Kalau Dina? Enggak juga sih, soalnya kan masih kayak tahun pertama banget ya, masih pertama ikut kepemilihan gitu. Nggak takut, mungkin nggak ada tegang-tegangnya kenapa gitu. Enggak Mungkin ya? lebih ke kalau dibilang persiapan, bukan persiapan tapi lebih ke jadi pemilih pemula itu jangan terima kalau dibilang labil. Kalau aku gitu, jangan terima dibilang labil, dan kita harus sedikit-sedikit tuh tahu tentang latar belakang mereka yang mencalonkan, kayak nggak sekedar nyoblos doang gitu loh. Kalau maksudnya dari sekarang nih kan kadang sudah mulai muncul ya, kita di lingkungan kita juga udah banyak baliho-baliho, Iya, foto-foto parpol, caleg itu kayak ucapan-ucapan selamat puasa, menjalankan ibadah puasa dan lain-lain gitu kan sudah mulai banyak ya. Iya. Itu kalau kalian sendiri tuh ngelihat itu gimana sih? Untuk saat ini sebatas lihat aja, karena kan visi misi dari calonnya itu kan belum ada, jadi nggak berusaha gitu nyari dari medsosnya atau apa itu, nggak berusaha kan? Kalau untuk saat ini karena masih disibukkan dengan tahapan pemilu, nah, jadi belum fokus ke situ. Oke, kalau Dina gimana, Din? Ya mungkin apa ya, karena kan masih berada di lingkup paling luar, masuk dunia kepemimpinan masih di lingkup paling luar, jadi ya cuma bisa lihat aja gitu. Ya, belum ada yang nawar-nawarin gitu. Belum ya? Bahkan nggak tahu juga sih kalau dari dulu emang ada kayak gitu ya. Ya enggak, biasanya kan ada yang hai dia kenalkan, biasanya promosi. Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Oke, karena memang belum masanya. Iya, Jadi di benar. tahapan pemilu itu nanti memang ada masa kampanyenya ada sendiri. Kalau sekarang kan kita masih di tahap pemutakhiran data ya. Gitu. Jadi ditunggu saja nanti. Tapi jangan tunggu didekatin ya. Kita tunggu masanya, nanti kita akan belajar tentang calon-calon itu. Mungkin teman-teman juga bisa cek dari media sosial. Jadi kan
masing-masing kita juga pegang ya, udah pegang medsos masing-masing kan ya. Jadi bisa cek di medsosnya KPU, bisa cek juga di medsosnya dari masing-masing calon-calon itu, atau siapapun yang kalian kira kalian rasa oh ini dia kayaknya gini deh ya gitu. Semakin banyak membaca, semakin banyak kita tahu, dan juga bisa menentukan pilihan dengan baik nantinya pasti ya. Terus ada nggak sih bayangan pemilihan yang ideal bagi kalian? Kalau kita ya mungkin ada bayangan-bayangan tersendiri nih, kayak yang pemilu di sekolah tuh kayak gini loh, bisa anteng semuanya, bisa santai semuanya, bisa berjalan rapi dan sesuai aturan tuh gimana? Ada nggak sih bayangan-bayangan pemilu yang ideal seperti itu dari Dina nih, yang masih sekolah di sini tuh Dina. Kalau Melinda sudah kuliah, jadi saya nggak bertanya lebih jauh. Kalau Dina gimana Din? Kalau dulu sama sharing pengalaman ya, kan dulu kan belum pernah jadi pemilih, tapi kan sering ikut orang tua ke TPS. Iya, ke TPS. Pernah ikut ke TPS? Pernah ya? kan pasti Okay. diajak lihat gitu. Terus tahu kayak yang apa ya, petugas panitia mungkin. Itu mereka mengarahkan dengan sangat jelas kayak gitu, udah termasuk. Oh gitu? Iya. Ada ya? Ada. Kalau di desaku itu ada. Karena kan juga tertib, terus datangnya juga diatur, nggak selalu semua datang, jadi nanti di situ nggak gerombolan. Oh, gitu. Pokoknya terlaksana dengan tertib dan lancar aja gitu sih. Kalau pemilihan mau gimana lagi Jadi juga kan diarahkan itu, Iya, masuk bener. ke TPS diarahkan, oh duduknya di sana. Iya, kalau Tempat itu diarahkan gitu. Nggak, maksudnya cara kampanye yang bisa membawa kedamaian gitu mungkin. kalau itu apa ya? Karena kan aku belum pernah tahu secara langsung kalau partai-partai itu. Kalau di sekolah Kalau di sekolah itu mereka pencalon-pencalon itu kampanyenya langsung. Kayak dikumpulin di lapangan gitu. Terus mereka nanti orasi, menyampaikan visi misi. Terus mungkin ada tahapan-tahapan lanjutan lagi buat langsung ke pemilihan. Kalau di sekolah gitu, jadi bener-bener dikasih kertas, ada foto-fotonya gitu yang dipajang-pajang, juga coblos-coblos gitu. Sama. hampir sama Hampir ya, sama. hampir sama. Saya nggak ngalami soalnya, jadi jangan salahkan saya bertanya karena saya nggak pernah mengalami itu. Sebenarnya juga nggak selalu gitu. Itu yang tahun kemarin yang baru banget, yang tahun lalu kan karena memang lagi corona ya, COVID. Pandemi. Iya, pandemi, jadi kita pemilihan OSIS itu pakai via online sama kayak Kak Melinda tadi. Via Visi misinya online. itu Iya, dikirimkan lewat online. medsosnya SMA atau apa gitu. Aku baru mau tanya nih, pemilihan yang online tuh yang kayak gimana tuh? Nanti pakai Google Form. Oh, jadi nyoblosnya pakai Google Form? Iya, benar. Terus direkapnya itu manual. Gitu. Nyoblosnya Lebih pakai ribet. Google Form, tapi rekamnya manual. Iya, lebih ribet Lebih ribet ya. yang tahun lusa itu, karena kan memang jarang masuk, masih belum ada kegiatan belajar mengajar, jadi nggak boleh masuk. Karena Kampanyenya kondisi. lewat online semua. Kampanyenya lewat online. Kalau Melinda, Mel, di kampus gimana Mel? Kalau di kampus untuk saat ini kan yang pernah itu pemilihan untuk ketua Dema. Dema itu kayak BEM gitu kalau di kampus lain. Tapi itu cuma perwakilan kelas. Oke. Jadi cuma dari satu kelas itu diambil 2 orang atau 3 orang. Itu aja yang berhak milih. Jadi nggak kayak kalau pemilu kan ini setiap orang punya hak untuk memilih. Nah, kalau di kuliah di UIN, nah itu dari satu kelas itu perwakilan aja, 2 atau 3 orang untuk mewakili satu pemilihan yang satu kelas itu. Oke. Ada banyak cara ternyata. Tapi kalau yang kita di sini kan ya, kalau kita jelaskan, kita ngikuti dari perundang-undangan ya, jelas kita ngikuti dari PKPU karena memang sistemnya juga sudah seperti itu. Tapi ternyata
banyak langkah-langkah demokrasi di masyarakat, di teman-teman kuliah, di teman-teman sekolah khususnya, itu banyak langkah-langkah demokrasi yang sebagai juga pembelajaran sebenarnya, pembelajaran mereka untuk menghadapi pemilu ketika mereka sudah pada usianya. Seperti Dina sama Melinda ini sekarang sudah memasuki masa-masa akan menyoblos ini mereka ya, karena sudah 17 tahun plus. Kalau yang di belakang kamera 17 tahun plus atau masih 18 minus? Halo, yang belakang kamera 17 plus atau 18 minus? Sama aja. Sama aja, sama apa? Sama dong, 17 plus sama 18 minus. Sama 17 plus sama 18. Oke, jadi memang apa ya, masa-masanya sudah waktunya. Ada nggak sih sosok-sosok pemimpin idola gitu? Sosok pemimpin idola. Kalau saya, saya tanya ke sini bukan yang belakang. kalau di Indonesia itu kan udah banyak orang yang pinter. Menurut saya di Indonesia itu perlunya sosok orang yang jujur. Karena bisa dilihat dari beberapa kasus belakangan ini itu kan Indonesia itu kurang orang yang jujur di pemerintahan kayak gitu. Ada nggak sih sosok idola misalkan dari pendahulu kita gitu? Presiden Gus Dur. Oh, mengidolakan Gus Dur ternyata. Oke. Nah sendiri Din. Kalau aku pribadi kalau ditanya siapa, Pak B.J. Habibie sih. Pak B.J. Habibie. Oh, Pak B.J. Habibie. Iya. Wah, ada tuh di belakangmu tuh. Ada. Kalau ditanya yang bagaimana, itu mungkin pemimpin yang pertama harus yang tanggung jawab. Itu, terus yang kedua benar kata Mbak Melinda tadi yang jujur. Karena alasannya juga hampir mirip. Kasus-kasus belakangan ini kan juga Indonesia. banyak ya. Krisis orang jujur. Gak mau bahas yang lebih luar. Gitu. Kalau kata orang yang di belakang kamera itu jujur kacang hijau. Ini tadi banyak sekali ini ya. Oke, kalau ini Melinda nih, ada nggak sih halangan dari aku lebih tanya ke Melinda dulu ya, karena Melinda di sini penyelenggara termuda, jadi ada penasaran saya. Dari orang tua, kan tadi dibilang orang tua sudah tahu ya kegiatannya seperti apa. Ada nggak sih rasa was-was dari orang tua ketika kamu menjadi penyelenggara? Was-was ya pasti ada, namanya juga orang tua. Terus anaknya perempuan, Iya. kalau pas pulang malam itu sedikit was-was di perjalanannya. Mungkin kalau di lokasi kan udah jelas kayak mungkin lagi di kelurahan, lagi di kecamatan atau di KPU tuh tempatnya kan udah jelas. Cuman untuk pulangnya itu loh kadang agak was-was, kok belum pulang kayak gitu. Ditanya-tanyain terus ya. Di WA gitu. Oke, ya namanya orang tua juga ya Mel ya. Iya. Pasti ada rasa khawatirnya. Kalau untuk Dina nih Din, pesannya untuk teman-teman, kan kalau kamu kan pertama kali milih nih ya, ada nggak sih teman-teman di sekitar kamu yang masih belum pernah terbayangkan tentang pemilu itu apa? Kalau kamu kan di organisasi pasti sudah tahu ya sedikit-sedikit tentang pemilu. Kalau teman-teman kamu ada nggak sih yang kalau bahasa kerennya apatis gitu ya terhadap pemilu, itu ada nggak sih? Nggak banyak sih. Nggak banyak ya. Karena kalau aku ngelihat pemuda-pemuda yang seumuranku, mereka misal aku tanya kayak kita udah 17 tahun loh, kita habis ini bisa ikut pemilu loh, itu kayak mereka tuh cuek. Jadi remaja-remaja yang seumuranku itu masih cuek gitu loh. Terus kenapa emangnya kalau milih ya tinggal nyoblos gitu, kayak mereka tuh cuek banget. Mungkin karena nggak semua remaja itu
suka dan punya rasa ingin tahu. Jadi ya wajar-wajar aja kalau mereka ada nggak sih masukan nih buat kita yang penyelenggara di KPU? Gimana sih cara kita untuk mendekati teman-teman seusiamu? Mungkin langkah paling awal yang bisa dilakukan tuh cuma pakai seminar ya, kalau ngasih tahu. Gitu. Karena bisa pakai seminar, karena yang tahun lalu itu aku pernah juga jadi penyelenggara seminar pemilih pemula. Dan itu seenggaknya kita sedikit ngasih tahu ke mereka kalau pemilihan tuh kayak gini, kepemilihan tuh kayak gini. Jadi nggak sekedar kalian ikut-ikutan nyoblos, itu enggak. Karena kan kalau nggak gitu mereka akan tetap cuek, akan tetap menganggap ya udah, emangnya kenapa kalau udah 17 nyoblos terus kenapa gitu. Nggak ada rasa ingin tahunya, itu nggak ada. Itu di sekolah ya? Iya, di ranah sekolah. Kira-kira gimana Mel? Kita jalan-jalan ke sekolah dia gitu buat sosialisasi seperti Mungkin itu gimana? perlu kan, kalau kemarin itu udah ada sosialisasi di kelurahan. Kalau di kelurahan saya udah ada. Itu ya cukup banyak antusias dari para pemilih pemula seperti saya sama mbaknya. Itu menurut saya itu sudah sedikit membuka pikiran tentang pemilih itu gimana, cara memilih itu gimana, tentang peraturannya untuk memilih itu kayak gimana. Gitu. Mungkin perlu untuk ke sekolah-sekolah. Oke. Siap-siap tim yang di belakang kamera, kita jalan ke sekolah-sekolah ya setelah ini. Oke, tapi terima kasih ya, terima kasih Din. Ini masukan yang bagus juga buat saya dan teman-teman juga, bahwa kita perlu ya jalan ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi. Jadi karena banyak teman-teman yang tadi dibilang masih cuek. Iya, masih cuek. Jadi ketika ada kabar, ini bentar lagi pemilu loh, alah ntar nanti juga cuma nyoblos aja gitu kan, mereka pikirannya gitu ya Mas? Iya, karena kan masih belum tahu ya, emangnya kenapa sih, pasti gitu kan. Apa sih pentingnya pemilu gitu kan, banyak yang nggak ngeh gitu kan. Apa sih pentingnya pemilu? Kalau kamu, apa sih pentingnya pemilu? Ya bukan ditanya penting enggaknya, tapi kan itu memang kita udah diberi hak dan kita untuk berkewajiban untuk memilih gitu. Jadi ya it's okay, berjalan sesuai alurnya. Oke. Memang harus ada ya pergantian. Kalau Melinda Tentang pemilu, apa sih pentingnya gitu kan? pentingnya suara kita itu penentu untuk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Asik. Oke, ada quotes baru nanti ya. Sorry. Apa namanya? Kalau di Melinda sendiri, ada nggak sih teman-teman di lingkungan kamu yang sama-sama masih yang mahasiswa yang baru pertama kali nyoblos, itu ada nggak kasus-kasus kayak Dina? Ada. Contoh kan saya bilang kalau aku penyelenggara kayak gitu kan. Jadi buat apa toh, maksudnya kayak pemilu ya kita cuma nyoblos gitu toh, ya udah, kayak mikirnya sama gitu loh. Kayak yang Mbaknya tadi bilang. Mungkin ya karena masih belum pernah, jadi pikirannya masih sama-sama. Masih banyak sekali pemilih pemula yang ada di luar sana. Oke, ini pesannya buat teman-teman muda. Mungkin gini ya, buat teman-teman yang pada tahun ini kalian masuk ke dalam kategori pemilih pemula, jangan mau dibilang labil dan jadilah pemilih pemula yang cerdik dan bijak dalam memilih. Udah gitu aja. Kalau Melinda? Saya sebagai sama-sama penyelenggara, pesan saya, gunakan hak pilihmu dengan sebaik-baiknya, jangan golput, karena suara kita menentukan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih. Dari omongan ini saya menyimpulkan bahwa masih banyak ya teman-teman muda, pemilih pemula yang ada di luar sana. Buat kalian yang mendengarkan podcast kami, jadilah pemilih pemula yang bijak. Kita jadikan diri kita ini pemilih yang bijak. Karena suara kita menentukan nasib negara ini
5 tahun ke depan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jangan lupa baik kamu itu pemilih pemula ataupun pemilih yang sudah berulang kali memilih, tetaplah bijak dalam memilih dan gunakan hak pilih kamu sebaik-baiknya. Jangan menjadi pemilih yang labil seperti yang dibilang Mbak Dina tadi. Rasanya seperti itu aja ya, cukup ya. Semoga kita bisa selalu sehat dan siap menghadapi pemilu. Semoga semuanya lancar. Amin. Dina sekolahnya semoga lancar. Melinda penyelenggaranya dan kuliahnya juga lancar ya. Amin. Sampai ketemu lagi di ruang yang sama tapi dalam kondisi yang berbeda. Kita sudah sama-sama sukses pastinya nanti ya. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel kita di KPU Kota Blitar dan juga di Elektoral Podcast. Masih bersama saya Hesti. Salam KPU melayani.